Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa min maqasidana wa firlana mamada ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma Allah ya wasi'al karami. Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awalin muqaddami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma Allah ya wasi'al karami. mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablil ghairi muqasimin Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa bil lana ma Allah ya wasi'al karami. Allahumma salli Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil awalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mukarramun para ulama, para sahabat, guru-guru kita mukarram yang disebut para Yusuf, mukarram yang Ahmad Habibie, para Ustaz Abdul Hamid Mustafa, segenap pengurus Majlis Salim Islamiyah dan segenap pengurus masjid, pengurus masjid Hidayatul Karamah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT di pagi hari ini kembali kita bisa hadir dalam rangka tahlil rutin yang walaupun diguyur hujan kita masih bisa hadir sebagaimana biasa. Salawat serta salam dari sama-sama kita sampaikan kepada penghulu alam junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Baik, tanpa berpanjang kalam supaya 23. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aja'aha al-maqadu ila jal'in nakhlah. Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Wa aja'ahal maqadu ay ja'a biha, maka sewaktu datang kepada siapa ya, biha datang biha dengan Siti Maryam apa al-maqadu. Maqad itu rasa sakit mau melahirkan. Kalau pengen tahu tanya ibu-ibu gimana bu rasanya kalau mau lahirin. Tapi bapak-bapak kan yang lahir. Aywajul wiladah, yaitu sakit ketika mau. Jadi ketika Siti Maryam merasa sakit mau melahirkan ya. Kalau sekarang ada pembukaan 1, 2, 3 sampai berapa? 10 ya. Iya, sampai 10 katanya. Kemudian ilajin innahlan. Maka ketika ada rasa sakit dalam perutnya mau melahirkan, Siti Maryam bersandar. Kemana? Terpaksa bersandar di pangkal pohon kur, jadi nyender di pohon kurma.
Litaktamida alaihi, ya, untuk apa? Ya, menyandarkan diri padanya, yaitu pada pohon kurma. Wawaladat, maka ia langsung melahirkan. Jadi ketika nyender di pohon kurma langsung melahirkan. Gak pakai bidan berarti. Nggak ada bidannya, langsung. Walhamlu wat taswiru wal wiladatu fi sa'atin. Nah, di sini dibahas. Perlu diketahui bahwa sejak peniupan malaikat Jibril, ya, terus hingga melahirkan hanya memakan waktu sesaat saja. Jadi mulai ditiup oleh malaikat Jibril sampai melahirkan enggak butuh waktu lama, Pak. Enggak pakai 9 bulan, enggak. Dengan waktu yang sebentar. Sama itu ya sesaat lah, bisa 1 jam, ya, 1 saat. Jadi langsung ketika ditiup langsung hamil, langsung nggak lama melahirkan. Jadi nggak pakai waktu sebulan, 2 bulan sampai 9 bulan. Kita kan rata-rata 9 bulan, ya. Minimal orang hamil berapa bulan? Minimal 6 bulan, ya. Jadi kalau ada orang hamil lahir 6 bulan itu normal itu. Tapi kalau di rumah sakit pasti bukan normal ini dianggapnya, ya. Ini apa, prematur, ya. Itu kalau 6 bulan sebenarnya udah normal itu. Karena minimal orang hamil itu 6 bulan. Rata-rata 9. Kita kan rata-rata 9 bulan. Ya, ada yang lewat mungkin 2 hari atau 3 hari, mungkin 10 hari, ya. Yang jelas rata-rata 9. Termasuk Nabi Muhammad berapa bulan? Nabi Muhammad kan suka baca berjanji. Ya, ada kan? Walamma tamma, ada kan? Ketika sampai usia Nabi berapa? 9 asyurin qamariyah, 9 bulan hitungan qamariyah. Jadi Nabi juga 9 bulan. Dan termasuk rata-rata kita 9 bulan. Maksimal, ya, kalau dalam fikih Syafi'i maksimal orang hamil itu 4 tahun. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sendiri 4 tahun dalam perut ibunya. Ada nggak sekarang? Sekarang melewat 9 bulan lewat sesar langsung, main sesar aja. Imam Syafi'i berapa tahun? 4 bulan, 4 tahun. Lahir umur 7 tahun hafal Quran. Mungkin dalam perut ngapalin Quran kali ini. Umur 10 tahun dia bisa membahas kitab Imam Malik, namanya kitab Muwatta, ya, yang isinya luar biasa itu. Dan itu sudah di luar kepala, ya. Bukan di luar kepala, di dalam kepala. Kalau kita di luar kepala. 10 tahun hafal kitab Muwatta dan sudah bisa membahas gitu, sudah bisa menjelaskan. Karena Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i, ya, dia berguru kepada Imam Malik. Malik kan ahli hadis, ya. Imam Malik itu ahli hadis, ya. Karena dia masih dekat dengan siapa? Dengan para sahabat. Kadang-kadang orang sekarang nih kalau ada geblek, ya, yang dibahas paling sahih hadisnya Bukhari, hadis Imam Malik nggak dipakai, padahal Imam Malik paling dekat dengan sahabat. Imam Bukhari belakangan itu, ya. Imam Bukhari lahir belakangan. Siapa dulu? Imam Malik dulu, Imam Syafi'i dulu. Kadang-kadang orang sekarang nggak mau apa Imam Ahmad, Imam Malik hadisnya, padahal dia paling dekat dengan sahabat. Karena Imam Syafi'i lahir tahun 150
Bukhari belakangan, ya. Cuma beliau sangat teliti dalam mencari hadis, maka hadisnya terkenal sahih. Ya. Padahal imam-imam yang sama berapa imam-imam yang ini termasuk orang-orang hebat juga. Ya, jadi orang hamil minimal 6 bulan, rata-rata 9, maksimal 4 tahun. Padahal Bapak Ibu sekalian, ternyata memang anak yang dalam kandungan agak lama itu punya kecerdasan yang berbeda. Coba ciriin, punya kelebihan. Ciriin, ya, anak yang di dalam kandungan rada, taruhlah 10 bulan ya. Biasanya kan 9 bulan, nah ini 10 bulan. Lihat kecerdasannya beda. Dia punya kecerdasan yang luar biasa. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya. Nah, kalau sekarang 9 bulan lewat dikit udah geger, udah dokternya ngeresek. Ya sesar, udah sesar aja udah. Nah, ketika melahirkan apa kata Siti Maryam? Qalat, berkata Siti Maryam. Ya, ianya ditanbih, tanbih itu peringatan. Ya laitani mitu qabla an hadza. Kata Siti Maryam, aduh alangkah baiknya aku, ya. Kapan aku mati sebelum ini, yakni sebelum perkara ini. Ayat amrun. Artinya apa? Siti Maryam merasa gimana sih? Gelisah, ya. Kok nggak punya suami, punya anak. Jadi ada semacam apa sih? Ya kecewa lah gitu, ada rasa kecewa, khawatir, ya otomatis akan ada hujatan dari siapa? Dari masyarakat kan, orang nggak punya suami hamil kan gitu kan? Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Aisyatan matrukan la yu'rafu wa la yudhkaru, sebagai sesuatu yang tiada artinya, tidak dikenal dan tidak disebut-sebut. Artinya ketika dia melahirkan ada semacam penyesalan, ya Allah kalau gini mah udahlah nggak usah. Jadi gimana sih orang nyesel gitu, ya seolah-olah ada penyesalan karena tadi ya hamil tanpa suami, kok punya anak gitu. Jadi ada penyesalan yang luar biasa, ya. Kalau begini mah mendingan mati aja lah gitu loh. Ya, kalau orang bahasa sekarang ya, mati aja, gak usah dikenal sama orang gitu. Ya. Kalau begitu kan dikenal kan. Oh Maryam gak punya suami, punya, kan geger itu geger. Ya. Bukan sekarang aja, dulu juga begitu ada. Tiba-tiba ketika dia menyesal apa? Wanadaha min tahtiha. Maka ada yang memanggil atau menyeru dari tempat yang lebih rendah. Lebih rendah dari apa? Siapa? Yaitu Jibril, yaitu malaikat Jibril. Wa kana asfala minha, dan ada malaikat Jibril berada di tempat paling bawah, ya, minha dari Siti Maryam. Jadi tiba-tiba ada suara gitu, itu suara malaikat. Ketika Siti Maryam ada penyesalan, tiba-tiba ada suara, ya. Apa suara itu? Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Kata suara, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Yaitu apa? Nahrumain kana in kotoa, yaitu sebuah sungai yang dahulunya kering kini berair kembali. Jadi pada saat itu, ya, ada suara, lihat ada sungai yang tadinya kering tiba-tiba ada airnya, ya. Kalau sungainya kering berarti musim apa ini? Marau ya. Tapi dikenal Nabi Isa lahir 25 Desember, itu musim hujan kan?
Tapi di sini dibahas oleh Allah dalam Al-Quran saat itu sungai kering. Nah kalau sungainya kering kira-kira musim apa? Berbeda berarti kan? Makanya dia mengatakan Nabi Isa itu ya akhirnya bukan 25 Desember. 25 Desember itu kelahiran Dewa Matahari. Dewa, karena kita dengar ceramahnya Ustaz Somad ya. Dia mengatakan katanya Nabi 25 Desember itu kelahiran Dewa Matahari. Yang Dewa Matahari ini disembah oleh siapa? Orang Mesir ya. Jadi bukan kelahiran Nabi Isa ya. Kalau dalam ayat ini juga gitu ya, ketika itu ada sungai yang kering, tiba-tiba ada airnya. Ini namanya ya kekuasaan Allah ya. Wa huzzi ilaiki, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu ya. Karena dia bisatan ya, yang ada pada saat itu kering. Jadi saat itu kurma nggak berbuah, lagi kering ya. Kata suara tuh di bawah ada air, kemudian coba pohon kurma tangkalnya tuh goyangin, artinya digoyang-goyang, ternyata ya tusakit tuh, niscaya pohon itu akan menggugurkan alaiki ya, buah kurma untukmu ya. Janian yang masak-masak. Jadi tiba-tiba tadinya nggak ada buahnya, begitu digoyang ya, digetok-getok itu pohon kurma tiba-tiba berguguran ya, kurma matang ya. Kalau versi orang Nasrani, Nabi Isa lahir di kandang kambing, ya kan? Makanya kita ini disebut domba-domba yang sesat. Ya, jadi mereka menyebut kita umat Islam ini domba-domba yang sesat. Ya. Dan Nabi Isa lahir di kandang kambing. Ya. Kalau menurut Quran di mana? Di bawah pohon kurma. Jadi memang beberapa ada beda versi ya. Harus tahu nih, jadi Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Yang tadinya kurma nggak ada buahnya, tiba-tiba ada buahnya. Kemudian ada sungai yang tadinya kering, itu ada air. Ya. Itu sakit ya, tersapat di sini ya. Itu yang berguguran. Asluhu bita'aini. Kalimat tasafat itu asalnya taknya dua, kata safat ya. Ulibatisanya tusinan, kemudian tak yang kedua diganti dengan sin. Jadi makanya di situ ada tasyin kan, tasafat. Kalau dalam terjemahan nih tusakit, ya kan? Tapi kalau asli bagus itu di tafsir Jalalain tasafat, ada tafsir kan? Karena asalnya tasafat. Waktu terima di sini, kemudian tak yang kedua ini dimasukkan, digolongkan ke dalam sin. Wabi kiraatin al-buah, dalam satu kiraat itu membuang tak ya, jadi tasafat gitu. Jadi nggak pakai tasafat tapi tasafat. Makanya kan di terjemahan bahasanya tusakit ya. Alaihi lutbah, jadi hanya bergugurkan, jatuh ya ke Siti Maria, yaitu kurma-kurma yang matang. Apa kata malaikat? Wakuli minar
Rabbi, makanlah dari buah kurma yang masak itu, wasrobi, dan minumlah dari mana? Dari air sungai kecil itu. Jadi Siti Maryam suruh makan dan minum. Wa qarri aina, serta bersenang hatilah kamu. Artinya berbahagialah ya, bil waladi, dengan kelahiran seorang anak. Artinya kan tadi Siti Maryam merasa gelisah, sedih, dihibur oleh malaikat Jibril, nggak usah sedih, gitu kan? Tuh minuman ada, makanan ada, terus dengan kelahiran anak ya berbahagialah gitu. Itu perintah dari siapa? Malaikat Jibril ya. Bil waqarri aina ya, dan berbahagialah atau bersenanglah ya. Hatilah dengan apa? Lahirnya anak ya. Atau dengan kata lain di sini ditaqarra aina kabihi aitab etasunu wala tatmah ila ghairihi. Dengan kata lain di sini disebutkan ya, selamat bersenang hati dengan anakmu itu, atau dengan kata lain kamu menjadi tenang dengan adanya anakmu itu, sehingga kamu tidak memikirkan hal-hal yang lain. Artinya kata malaikat, lu usah mikirin yang lain, udah senang aja dengan kelahiran seorang anak. Namanya qurrata ain itu yang menyenangkan ya. Makanya kan saya sering sebutkan ya, anak ini di dalam Al-Quran ada 4 tipe ya. Satu, qurrata ain. Ayatnya mana tuh? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Jadi memang ada anak yang menyenangkan. Atau yang kedua, anak itu jadi fitnah. Kan ada di Qur'annya tuh, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Oh ya. Jadi yang kedua, anak itu kadang-kadang cobaan. Yang ketiga, musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Kadang-kadang ada di antara istri-istrimu dan anak-anakmu jadi musuh. Nah yang keempat yang bagus juga, anak soleh. Ada doa Rabbi habli minas sholihin. Ada 4. Yang satu qurrata ain, 2 fitnah, 3 musuh, 4 anak soleh ya. Dambaan kita semua mana? Yang nomor 4 anak soleh. Sekarang kebanyakan apa? Kebanyakan sekarang anak kebanyakan sekarang 2, kalau nggak fitnah musuh. Coba sekarang banyak orang tua digugat, ya kan? Gara-gara harta, ya kan, anak kurang ajar ini. Nggak mau orang tua digugat, ya urusan harta. Kemarin juga saya dapat pertanyaan, Pak, gimana katanya anak menggugat orang tuanya gara-gara warisan. Saya tanya, lah bapaknya masih hidup nggak? Masih. Lah bukan nggak ada warisan kalau masih hidup. Anak kurang ajar itu. Masih hidup warisan. Kalau udah meninggal baru ada namanya warisan. Ini mah enggak, bapaknya masih hidup, dia ngejual miliknya, digugat sama anaknya. Ya urusannya apa? Orang bapaknya masih ada, kan harta bapaknya. Nah anak urusannya apa? Nah, hak bapaknya lah, mau dijual mau kemana? Dituntut katanya sama anak, ada geblok itu kan? Ya, jadi anak ya nggak tahu diri namanya ini ya. Bapaknya masih hidup, yang ngejual siapa? Bapaknya. Yang nuntut, nah urusannya apa? Nah,
Urusannya apa? Nggak ada. Bahkan dalam fikih, orang tua yang sudah menghibahkan barangnya ke anak bisa diambil lagi. Kalau hibah orang tua ke anak. Tapi kalau kita sudah ngasih, kita nih sesama kita ngasih sama orang, jangan diambil lagi. Itu mah borok sikut itu namanya. Kata Nabi, barang yang sudah dikasih diambil lagi sama mengapa menjilat ludah sendiri. Barang udah dikasih nih sama temen, diambil lagi, itu sama berarti menjilat apa? Ludah sendiri. Artinya barang yang kalau dikasih jangan diambil lagi, jangan. Beda dengan orang tua. Orang tua udah ngasih nih hibah, masih hidup kan? Tiba-tiba orang tuanya butuh, bisa diambil lagi. Bisa itu, secara hukum bisa. Ya, boleh. Ya. Karena itu yang boleh dalam hukum, orang tua boleh mengambil ya sesuatu yang sudah diberikan kepada anak. Ya. Tapi kalau orang lain, ya jangan kan, kalau ngasih kok diambil lagi. Kan kadang-kadang ada juga ya. Ketika lagi bersahabat, lagi lengket, gitu apa aja dikasih kan. Tiba-tiba satu saat ada masalah, ya apa berantem kan? Digugat, rumah sini yang saya kasih kemarin, udah tuh nggak beres tuh, nggak boleh, nggak boleh. Barang udah dikasih sudah, ya. Jangan diambil. Nih, itu termasuk anak ya. Jadi rata-rata sekarang ini anak apa? Antara dua tadi. Kalau nggak fitnah apa? Musuh ya. Hanya ada yang mengatakan katanya, kenapa bencana di kita ini nggak berhenti Pak? Sebenarnya bukan karena banyaknya orang maksiat. Ya. Yang lebih parah lagi, banyak anak yang durhaka sama orang tua. Maka bencana nggak bakalan berhenti. Ya. Ini bencana nggak bakalan berhenti kalau masih banyak anak yang durhaka kepada. Memang di samping itu juga kan kena maksiat kan, karena banyaknya orang berbuat maksiat, ya akhirnya bencana dan tapi di antara yang jadi permasalahan karena anak sudah banyak yang durhaka kepada orang, itu adalah ciri-ciri kiamat sudah dekat. Dalam hadis kata Nabi apa? Kalau budak sudah melahirkan majikan, ya, budak sudah melahirkan majikan. Ada yang menafsirkan budak melahirkan majikan memang dia budak, kemudian dia nikah dengan orang merdeka, lahir anak, maka anaknya jadi orang merdeka, ibunya tetap budak itu. Ibunya tetap budak, tapi anaknya orang merdeka. Itu namanya ya budak melahirkan maji. Ada juga yang menafsirkan yang namanya budak melahirkan majikan. Sekarang banyak anak yang durhaka pada orang tuanya. Kan berarti dia anak jadi raja kan? Orang tua jadi apa? Hanya pepatah orang tua dulu benar tuh Pak. Kata orang tua dulu, kalau orang tua kaya anak jadi raja, betul ya? Ya. Tapi kalau dibalik, anak kaya orang tua jadi apa? Pembantu. Ya. Sudah pepatah orang tua dulu. Dan itu benar kenyataan ya. Orang tua kaya, anak raja. Minta apa aja dikasih. Nih, wa qurri aina ya, serta bersenang hatilah kamu. Wa imma jika taroyinna kamu melihat ya, minal basari ya ahadan ya, seorang manusia ya, kemudian dia menanyakan kepadamu tentang anakmu itu, wakuli, maka katakanlah apa? Bakuli inni nadartu lirrahmani sauma ya. Maka
itu artinya menahan diri ya untuk Tuhan yang maha pemurah ya. Ai imsakan ya anil kalam fi sya'nihi wa ghairihi minal unasi, yaitu menahan diri dari berkata ya di dalam perkara ini dan lain-lainnya dari manusia. Jadi kata malaikat Jibril, nanti kalau ada yang nanya ya itu anak siapa, udah kata malaikat Jibril kamu diem. Oh ya, jawab aja inni nadartu lirrahmani, sama saya lagi nahan diri, nggak mau bicara. Oh, ya. Jadi memang Siti Maryam ketika ditanya anak siapa itu, Siti Maryam dia ya. Itu inni nadartu laka apa ini ya nadartu lirrahmani sauma ya, sesungguhnya aku bernadar kepada Allah untuk tidak bicara ya. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi kata Siti Maryam, saya tidak mau bicara sepatah pun ya kepada manusia. Kapan? Sesudah kejadian ini, artinya sesudah apa? Lahirnya Nabi Isa ya. Jadi memang benar-benar apa? Siti Maryam diam ya. Sebab kalau ngomong juga percuma, ya kan? Anak siapa itu? Ya anak saya. Bapaknya mana? Kan bingung, makin merembet kan nanti. Makanya kata malaikat Jibril kalau ditanya, udah diam aja udah, gak usah ngomong. Ya. Nanti yang ngomong siapa? Yang ngomong adalah Isa. Inilah bayi yang bisa. Ada bayi yang bisa ngomong. Salah satu di antaranya siapa? Nabi Isa alaihis masih orang ngomong. Ada berapa hari itu umurnya? Ada riwayat 40 hari ya, jadi 40 hari ya Nabi Isa bisa ngomong. Sekarang 40 hari bayi bisa apa? Yang 40 hari bayi sekarang bisa apa? Bisa nangis kan ya. Apa? Nabi Isa 40 hari bisa ngomong ya. Ada bayi yang bisa ngomong ya. Ada beberapa bayi ya yang bisa. Kalau sekarang udah geger gitu ya. Ini juga geger sih. Oh, bayi bisa ngomong ya. Asik lagi ngomong jelas ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sampai situ dulu. Jadi Nabi Siti Maryam diperintah oleh malaikat Jibril kalau ada yang nanya suruh apa? Suruh dia ya. Dan nanti fa'atat bihi qaumaha tahmilu wa qalu ya apa jikti syai'an waria ya. Jadi ketika Siti Maryam datang kepada kaumnya, mereka pada nanya itu akhirnya qalu ya Maryam ya apa jikti syai'an waria ya. Artinya Maryam membawa apa? Perkara yang sangat besar ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, belum selesai cerita Siti Maryam dengan Nabi Isa alaihis salam ya. Kita akan lanjut pada kesempatan berikut. Demikian